Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kelas 8 ya, kelas 8 baik Ranger maupun Fighter ya. Kali ini kita lebih interaktif ya. Di pojok kiri atas ya ada eh, tampilan saya gitu kan ya. Tampilan wajah saya maksudnya. Harapannya bisa menemani kalian di aktivitas belajar kalian gitu kan ya. Jadi referensi harapannya sebagai tambahan referensi. Jadi panduan referensi kalian mengerjakan tugas yang telah diberikan gitu kan ya. Oke, baik. Bahasan kita terakhir kemarin di pertemuan sebelumnya itu mengenai pola bilangan ya, mengenai pola bilangan dan kemudian kita lanjut ke rumusan umum pola bilangan. Jadi bahasan kita di bab pertama di kelas 8 ini pola bilangan, kemudian kita ke rumusan umumnya. Jadi rumusan umumnya, kemudian yang terakhir adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya, yaitu konfigurasi objek. Oke. Jadi ringkasnya kalau saya gambarkan ya, misalkan saya punya bilangan ya di bab pertama ini kayak gini ya, misalkan pola bilangan ya, bilangan 1, kemudian 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini masih sederhana kan ya. Nah, di pertemuan sebelumnya gimana caranya ini kita rubah menjadi rumusan umumnya. Oh, ternyata sama dengan UN. Sama dengan 2N min 1 ya. Dari mana nemunya ini kan ya kita sudah pelajari ya. Mulai dari tahapan nyari U1-nya dulu, U2, U3, kemudian kita cari pola umumnya gitu kan ya. Nah, kemudian di bagian akhir nanti ya, bagaimana pola bilangan ini kalau dinyatakan dalam bentuk objek ya. Jadi dalam bentuk gambar, macam-macam gambarnya. Kalau dicontoh di modul ya, sudah dicek di modulnya di halaman 9 itu objeknya, gambar objeknya berupa persegi panjang. Kemudian kalau dicontoh soalnya, maksudnya di latihan soalnya di halaman 10 sampai 13 itu berupa bulatan. Jadi misalkan pola bilangan ini 1, 3, 5, 7, 9 ya. Kalau pola bilangan misalkan 1 digambarkan dengan satu lingkaran ini. Kalau misalkan 3 sehingga kita gambarkan 3 lingkaran. Ada 5, kita tambahkan 3 lingkaran ditambah 2 yang di atas sehingga ada 5. Ini kan ya. Kalau ada 7 yang ke samping kita buat 5, yang ke atasnya 2 ini ya, dan seterusnya. Nah, tugas kalian nanti adalah di materi konfigurasi objek nggak jauh berbeda dari bab sebelumnya, pola bilangan kan ya. Dan selanjutnya menemukan rumusan umumnya kan ya. Hanya saja pola bilangan kali ini dinyatakan dalam wujud objek atau gambar ya. Objek atau gambarnya. Ya. Oke, ini kalau dicek saya kembali ke rumusan umum, contoh rumusan umum yang saya tuliskan ini. Kalau dicek U1, maka 2 kali 1 kurangi 1, hasilnya 1. Kalau dicek U2-nya, 2 kali 2 kurangi 1, hasilnya 3. Saya ngecek U5, 2 kali 5 kurangi 1 sama dengan 9. Nah, ternyata cocok ya. U1-nya 1, U2-nya 3, dan U5-nya adalah 9. Ya, ini bahasan kita kemarin yang mengenai rumusan umum dari pola barisan bilangan ini. Ya, konfigurasi objek ya hanya ditransfer berupa gambar objek. Nah, contoh beberapa soalnya, oke, bisa disimak setelah ini. Ada yang menggambarkan objeknya itu dalam bentuk, kalau di modul ada persegi panjang ya, ada yang menyatakan dalam bentuk segitiga seperti ini. Ada yang modelnya segitiga kayak gini. Nah, ini ya. Macam-macam, tipe soalnya macam-macam. Nah, kayak gini. Oke, kalau ini misalkan gambar yang saya contohkan ini dipandang sebagai segitiga, gambar yang sebelah sini ada
1 segitiga. Sebelah sini ada 3 segitiga sekali. Yang sebelah sini ada 5 segitiga. Ya, 3 tahu kan ya? 2 yang hadapnya atas dan 1 segitiga yang menghadap ke bawah. Nah, sama ini. 3 segitiga menghadap atas dan 2 yang menghadap ke bawah. Ini kalau kita pandang dari sudut segitiganya, jumlahnya ada berapa. Kadang ada soal yang kalau misalkan dipandang dari jumlah garisnya. Ya, jumlah garisnya ada berapa? Ya, di gambar yang pertama ini, ya, karena segitiga ya memang ada 3 sisi ya, atau 3 garisnya. Kemudian gambar ini kalau dicermati, garisnya ada 4, 5, 6, oh ada 7 ternyata. Ini nggak dihitung double ya, karena ini miliknya ya segitiga yang sebelah sini. Jadi kalau dicek garisnya di sebelah sini ada gambar yang ini, gambar yang kedua garisnya ada 7 ya, 7. Yang gambar sebelah sini ya, ada berapa ini garisnya? Ya kalau dicek ya, kalau saya salah ya, ada 11 dan seterusnya. Biasanya persoalannya tentukan banyaknya garis pada suku ke-6, suku ke-8 gitu ya. Kalau objeknya berupa apa namanya? Gambar kayak gini, konfigurasi objek biasanya masih terjangkau ya. Bukan yang ditanyakan bukan suku ke-100, suku ke-1000 gitu enggak ya, tapi masih terjangkau karena gambarnya pun ya harus membuat gitu kan ya. Kalau kita misalnya ditanya U100 ya kita membuat banyak segitiga gitu kan ya. Kayak gitu. Itu mengenai konfigurasi objek. Jadi bahasan kita di pola bilangan sudah selesai ya sampai sana ya. Nanti kita resume di bagian setelah ini gitu kan ya. Oke, bahasan pertama kita kenal apa pertama tadi ya. Oke, pertama yang kita bahas adalah pola bilangan ya. Ini masih secara umum jenisnya pola bilangan. Kalian suruh tentukan suku selanjutnya atau suku yang kosong di antaranya gitu kan ya. Misalkan ada bilangan kayak gini, 2 bla 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 6 8 10. Nah, suruh ngisi atau menentukan U2-nya ya. Jenisnya macam-macam ya pola bilangan. Ya, di pola bilangan kita kenal seperti ini ya. Pola bilangnya kemudian suruh lanjutkan suku selanjutnya atau mengisi suku yang tidak diketahui. Ya, di pola bilangan juga kita kenal nanti ada jenis ya, jenisnya pola bilangan. Jenis-jenis pola bilangan ya. Jenis-jenis pola bilangan ya. Ada persegi ya, pola bilangan persegi, dicek lagi. Ada persegi panjang. Ada pola bilangan segitiga ya, ini baru ya. Kemudian ada Fibonacci ya, Fibonacci. Ada yang geometri dan ada yang aritmatika ya. Ya, ini jenis-jenis pola bilangannya. Nah, bahasan pertama ini pola bilangan. Kemudian bahasan yang kedua mengenai rumusan umum ya. Jadi rumus umumnya UN-nya sama dengan apa katanya? Dinyatakan dalam bentuk N. Suku ke N, UN ya. N-nya diganti 1 ya U1. N-nya diganti 10 ya U10 dan seterusnya. Dalam bentuk UN sama dengan gini. Tahapannya bisa dicek di video sebelumnya atau mungkin bisa dibuka lagi di modul sebelumnya. Kemudian bahasan terakhir ya, mengenai konfigurasi objek ya. Ini sama ya, hanya terjemahan dari pola bilangan dinyatakan dalam bentuk gambar ya. Itu bahasan kita di bab 1 ya. Selesai gitu kan ya. Nanti untuk tugasnya bisa dicek di modul halaman 10 sampai 12 ya. Tas 4 ya. Tas 4 ada di modul halaman 10 sampai dengan 12. Ya. Di sana ada 11 soal ya. Jadi suruh melengkapi tabel ya. Suruh melengkapi tabel. Itu tabel
tabel yang pertama adalah mengenai objeknya. Kalau yang kosong bagian objek, ya silakan digambarkan objeknya. Kemudian bagian polanya, pola bilangan maksudnya suruh isi, yang melanjutkan U1, U2, U3 dan seterusnya. Kemudian yang bagian akhir rumusan umumnya yang kosong. Ya, jadi kalau rumusan umumnya yang kosong berarti ya tinggal diisi di bagian rumusan umumnya. Sebagai contoh, dicek ya, kita cek bareng-bareng soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 yang bagian kosongnya adalah di sana bagian objek. Objeknya ini masih kosong. Kemudian bagian polanya diketahui beberapa soal saja, yaitu U1 dan U3. U1-nya tahu, yaitu bernilai 1. U2-nya masih belum diketahui. U3-nya bernilai 5. U4 belum diketahui. Dan U5 belum diketahui. Ini yang ditanyakan sebenarnya. Kemudian berikut sebelah sini adalah rumusan umumnya. Diketahui bahwa UN sama dengan 2N min 1. Maka langkah pertama untuk isi ini, kita isi dulu pola bilangannya. Ya, pola bilangannya. Yang dengan diketahui U2 ya, berarti tinggal isi U2 sama dengan 2 kali 2 kurangi 1. Hasilnya 3. Lanjut, U4 yang diketahui 2 kalikan 4 ya. U4 N-nya diganti 4 karena UN-nya adalah gini ya. UN sama dengan 2N min 1. U-nya diganti 4, maka N-nya di sini diganti 4. Hasilnya adalah 7. Dan terakhir U5 sama dengan 2 kalikan 5 kurangi 1. Itu 9. Maka diketahui dari penyelesaian kita, U2-nya adalah 3, U4-nya adalah 7, dan U5-nya adalah 9. Demikian ya. Objeknya gimana? Boleh digambar dalam bentuk bulatan ya, boleh dalam bentuk persegi, terserah, tergantung bakat kalian gambar gitu kan ya. Misalkan U1 saya gambarkan dalam bentuk kotak gitu ya, satu kotak. U3 dalam bentuk 3 kotak. Maaf, U2 dalam bentuk 3 kotak. U3 dalam bentuk 5 kotak, dan seterusnya ya. Hanya menggambar saja di area yang telah diberikan. Jadi ini tugasnya, tas 4, nanti silahkan difoto, kemudian upload di Sisal. Nanti kodenya di Google Classroom ya, dibagi di sana, Google Classroom. Termasuk kalau ada pertanyaan ya, silahkan disampaikan di forum Google Classroom ya, bisa aktif di sana di forum ini. Hanya saja untuk tugas silahkan diupload di Sisal. Oke, demikian pembahasan mengenai konfigurasi objek di pertemuan konfigurasi objek. Untuk berikutnya mungkin nanti disiapkan apakah kita langsung masuk ke bab 2 ataukah ada post testnya di bab 1. Nanti semak diikuti di forumnya di Google Classroom. Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.